kalau kekuasaan dalam sistem agama ini nggak segera dibuka, bahaya luar biasa. Makanya di sini peran Gus Fuad di mata saya, karena betul-betul mengambil titik tema yang besar. Jadi saya tidak melihat diskursus nasab itu tidak dalam konteks nasab itu sendiri, itu sepele di mata saya. Tapi butterfly effect, kesalahan kecil nasab, tapi imbasnya ini membuka ruang kesempatan seseorang untuk membangun sistem kekuasaan dalam beragamaan. Dan ini yang berbahaya sekali, Mas. Apalagi dia mati juga masih diteruskan anaknya, putunya. Ini kan berbahaya kalau tidak dibongkar mitologi atas nama agama, tapi untuk kepentingan sendiri. Tidak untuk kepentingan umat. Tidak untuk kepentingan umat. Makanya karena saya penulis buku ini, kayak terbawa, Mas. Paling benci orang teridentifikasi sebagai tokoh agama, tetapi tidak membebaskan mencerahkan masyarakat. Atau agama yang selalu dia suarakan, yang membesarkan status keulamaannya dia, itu hanya untuk instrumen kehendak kuasanya. Dalam perspektif dia ada, saya lihat pada sosok-sosok para habaib. Dan ini kan tidak pelanggaran kalau sudah masuk ke tempo, budak spiritual. Karena di sana ada tokoh-tokoh status quo spiritualitas. Dulu juga nampak paling benci dengan orang yang dikenal sebagai tokoh agama, tetapi memanfaatkan agama untuk kehendak kuasanya. Tidak untuk mensyafaati umat. Tidak untuk mensyafaati umat, sehingga kehendak kuasa terhadap agama untuk menjadikan agama sebagai sebuah kawasan kekuasaan. Kawasan kekuasaan yang paling efektif kan ada dua dalam perspektif saya. Kawasan kekuasaan lewat sistem pemerintahan, dan yang kedua kawasan kekuasaan lewat sistem agama, yang sering kita kenal dengan melalui gerakan spiritualitas ini. Nah ini saya lihat betul-betul dilakukan oleh, saya nampak tercermin dari perilaku para habaib. Kalau Solo Ki Cebole itu tahun berapa ya? 2014, guys. 2014 ya. Itu kira-kira apa itu yang bisa ditampilkan dari buku itu? Buku Solo Ki Cebole itu ada hal yang menarik, Gus. Tentu banyak pembahasan, tapi yang kontekstual dalam soal saya ke Gus Fuad dalam kesempatan ini yang bisa kita publish dari buku itu adalah strategi Syekh Mutamakin. Beliau punya strategi untuk tidak menjadi tangan penguasa, tapi juga tidak memberontak kekuasaan. Jadi beliau itu membuat institusi di dalam institusi. Institusi yang beliau buat adalah institusi pendampingan sosial untuk pemberdayaan dan pencerahan masyarakat. Dan rela di bawah institusi pemerintahan sebagai penguasa. Dan di bawah institusi kekuasaan itu beliau menerima penguasa, kehadiran penguasa, tapi tidak untuk menjadi tangan panjang. Konteks penerimaannya itu tidak untuk memberontak. Tidak memberontak penguasa, tapi juga tidak menjadi tangan panjang penguasa. Dalam posisi seperti itu dia membangun institusi sendiri untuk program pemberdayaan dan pencerahan kepada masyarakat. Tahun berapa itu, Pak Ki? Sekitar abad 17, Gus. Sekitar abad 17 beliau. 17-18 Gus. Dan itu apa langsung tidak langsung itu berarti menginspirasi para muassis NU ya untuk harusnya kayak NU itu, dan itu disampaikan oleh Gus Dur. Kayak NU itu harusnya pakai metode Syekh Mutamakin. Bagaimana menjadi seorang kiai tidak memberontak kekuasaan, tapi juga tidak menjadi tangan panjang penguasa. Istilahnya membangun institusi di tengah institusi, tidak opportunity terhadap penguasa, tapi juga tidak menjadi budak penguasa. Dan yang menarik di buku itu, Syekh Mutamakin itu paling benci orang yang membawa baju agama untuk kepentingan pribadi. Beliau itu sebagai tokoh pergerakan membebaskan masyarakat dengan pola membangun institusi di tengah institusi tadi itu. Lah, beliau itu nama anjingnya itu dinamai nama penghulu di Tuban. Karena apa? Penghulu di Tuban itu penghulu tapi untuk kepentingan sendiri, Gus. Atas nama agama, tapi untuk kepentingan sendiri. Tidak untuk kepentingan umat. Tidak untuk kepentingan umat. Makanya karena saya penulis buku ini kayak terbawa, Gus. Paling benci orang teridentifikasi sebagai tokoh agama, tetapi tidak membebaskan mencerahkan masyarakat. Tetapi agama yang selalu dia suarakan, yang membesarkan status keulamaannya dia, itu hanya untuk instrumen kehendak kuasanya.
Jadi ada kehendak kuasa pemerintahan, sistem kenegaraan, ada kehendak kuasa agama. Nah, kehendak kuasa agama ini adalah mereka yang ingin membangun status quo spiritualitas. Dan ini dalam perspektif saya lihat pada sosok-sosok para habaib. Dan ini kan tidak pelanggaran dong, sudah masuk ke Tempo, Bos. Budak-budak spiritual. Karena di sana ada tokoh-tokoh status quo spiritualitas. Dan ini kalau saya mau temakin masih hidup, pasti marah, guys. Pasti marah saya mau temakin. Dan itu ditulis oleh Milal Bizawi, saya mau temakin dan agama kerakyatan, juga menjadi idola Gus Dur. Gus Dur mengatakan saya mau temakin itu guru spiritualitas saya. Selain memang Gus Dur juga cucu saya mau temakin. Tapi gerakan Gus Dur selalu beliau akui terinspirasi dari gerakan Syekh Mutamakin. Makanya Syekh Mutamakin, Gus Dur dulu juga nampak paling benci dengan orang yang dikenal sebagai tokoh agama, tetapi memanfaatkan agama untuk kehendak kuasanya. Tidak untuk mensyafaati umat. Tidak untuk mensyafaati umat, sehingga kehendak kuasa terhadap agama untuk menjadikan agama sebagai sebuah kawasan kekuasaan. Kawasan kekuasaan yang paling efektif kan ada dua, Gus, dalam perspektif saya. Kawasan kekuasaan lewat sistem pemerintahan, dan yang kedua kawasan kekuasaan lewat sistem agama, yang sering kita kenal dengan melalui gerakan spiritualitas ini. Nah, ini saya lihat betul-betul dilakukan oleh, saya nampak tercermin dari perilaku para habaib. Antara pemerintahan dan spiritualitas itu mungkin bisa dijelaskan lagi ya Pak G, itu perbedaannya gimana dan anunya gimana? Kalau kehendak kuasa sistem pemerintahan itu kan bagaimana merebut kekuasaan pemerintah sebagai penguasa yang akan bisa mengendalikan sistem kekuasaan pemerintah ini, yang didukung dengan, kalau teori modern kan didukung dengan trias politika itu, yudikatif, dan eksekutif itu dalam cengkraman dia. Nah, ini kan sistem kekuasaan pemerintah, kehendak kuasa untuk kesini. Nah, tapi kalau kehendak kuasa untuk agama, dia itu ingin menjadikan agama sebagai kawasan untuk membangun kekuasaannya sendiri. Contoh beberapa, ya di FPI, Habib Rizik membangun kekuasaan, kehendak kuasa dalam agama, ingin menjadikan agama sebagai instrumen untuk mengatur sistem sosial, mengatur sistem kebudayaan masyarakat melalui bahasa agama, karena agama itu nilai yang paling ampuh dalam sistem sosial dan budaya masyarakat. Makanya dia ingin menjadikan agama itu sebagai amunisi, memposisikan dia sebagai penguasa. Dan ini lebih keren, Gus. Penguasa agama itu kan bisa seumur hidup, mati masih dikenang. Kalau penguasa pemerintah itu kan terbatas tingkat percaturan politiknya, bisa 5 tahun, kalau di Indonesia bisa 10 tahun, terbatas waktu. Tapi kalau sudah menjadi penguasa agama ini, meninggal pun kan akan dikenang oleh seseorang, bahkan menjadi jembatan tawasul hubungan dia dengan Allah. Dan ini kan bahaya. Nah, makanya Syekh Mutamakin itu sistem kehendak kuasa dalam sistem pemerintahan itu dibiarkan aja, biarkan. Yang penting bikin sistem institusi sendiri. Tapi Syekh Mutamakin itu paling marah kalau ada kehendak kuasa dalam sistem agama ini, karena ini berbahaya. Nanti akan menjadi dewa, akan menghijab manusia hubungannya dengan Allah, akan mengarah kepada kultus dia sebagai individu, sang tokoh agama, katakan begitu, sang kebenaran. Dan ini kan jadi menghijab kebenaran hakiki yang bersumber dari Allah, yaitu bagaimana orang itu bertauhid dan kemanusiaan. Kafir itu kan ada 3, guys. Kafir karena tidak menutup kebenaran, kafir merusak lingkungan, dan kafir karena musyrik. Nah, sama seperti muslim itu kan ada 2 juga, guys. Muslim munafik, muslim yang betul-betul beriman, condong dulu pada Allah. Nah, kalau sistem keberagaman ini terhegemoni oleh seseorang, menjadi senjata hegemonik seseorang untuk membangun kekuasaan dalam agama, ini lebih berbahaya. Kalau
presiden kekuasaannya terbatas. Kalau dia ibaratnya rakyat itu bodoh, tidak bisa mengkontrol arogansi, korupsi dan sebagainya, dia tetap terbatas 5 tahun, nanti bisa diganti. Tapi kalau ini nggak segera kalau kekuasaan dalam sistem agama ini nggak segera dibongkar, bahaya luar biasa. Makanya di sini peran Gus Fuad di mata saya, karena betul-betul mengambil titik tema yang besar. Jadi saya tidak melihat diskursus nasab itu tidak dalam konteks nasab itu sendiri, Gus. Itu sepele di mata saya. Tapi butterfly effect. Kesalahan kecil nasab, tapi imbasnya ini membuka ruang kesempatan seseorang untuk membangun sistem kekuasaan dalam keberagamaan. Dan ini yang berbahaya sekali, Gus. Apalagi dia mati juga masih diteruskan anaknya, putunya. Ini kan berbahaya kalau tidak dibongkar mitologi ini. Lah, kayak Gus Fuad, kayak Imad, kawan-kawan yang melakukan gerakan ini, di mata saya itu luar biasa. Bukan persoalan nasabnya yang sepele itu, Gus. Betul. Tapi efek besar yang akan memberikan peluang kepada seseorang yang ingin membangun kehendak kuasa dalam sistem keberagamaan. Karena kalau kehendak kuasa dalam sistem keberagamaan ini dampaknya buruk, karena langsung mencengkram orang-orang yang beragama yang soleh-soleh dalam hegemoni dia. Kalau sistem kekuasaan kan yang dipimpin kan ada yang abangan, ada yang santri dan lain sebagainya, dan nanti bisa turun karena kasat mata. Karena kalau sistem kekuasaan dalam sistem keberagaman itu kan sangat lembut, hati yang diserang, hati yang diserang. Makanya kalau ini nggak segera dibongkar, ini bisa menjadi mitos dan menjadi satu standar kebenaran keberagamaan yang akan menghijab umat-umat beragama hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan kemanusiaan. Karena apa? Saya katakan hijab karena konsep tauhid itu sudah dihadang oleh sistem kekuasaan dalam keberagaman ini. Konsep kemanusiaan juga sudah dihadang. Makanya Muhyiddin dalam perspektif saya itu konsep tauhidnya sudah terhadang, konsep kemanusiaannya sudah terhadang. Yang ada hanya sosok yang sudah berkuasa dalam sistem keberagaman ini. Nah sekarang ini itu dikuasai oleh 2 orang. Nah, ada yang kanan, ada yang kiri. Kanan itu yang kelihatan baik, normatif, mohon maaf, Habib Lutfi. Kiri itu yang agak Kasar gitu ya. Kasar, dan ini melalui satu revolusi dikuasai oleh Habib Rizik. Dan ini ternyata satu klan. Ini kalau kita biarkan luar biasa, guys. Dan semuanya sudah bergerak. Habib Rizik sudah bergerak dengan memalsukan makam, sejarah lembut, berbahaya. Habib Rizik juga sudah bergerak. Bergerak Habib Rizik sudah kelihatan sejak Gus Dur. Ini kalau nggak ada yang berani membongkar, kayak kita udah nggak ada apa-apanya. Kayak kita saya itu nangis, kapan ada orang berani?